Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nosi Alfianda, CGP Angkatan 11, Kabupaten Aceh Barat. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi bersama rekan saya, Ibu Febrina SPDI. iya, yang berlokasi di SD Negeri 16 Labu. Baik, Assalamualaikum Bu Febri, apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam, Nosi. Alhamdulillah kabar baik saya. Nosi bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah Bu Febri, pada minggu lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, supervisi akademik ini dilaksanakan 3 tahap, yaitu tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, pagi ini kita akan mulai dengan tahap pra-observasi dengan cara berdiskusi terkait persiapan supervisi yang akan nantinya Ibu laksanakan. Nah, apa harapan atau tujuan Ibu dari diskusi yang kita lakukan pagi ini? Ya, baik. Terima kasih Ibu Nosi. Yang pertama, saya ini senang sekali nih ya. Jadi Ibu mengajak saya bekerja sama. Karena terutama kegiatan supervisi ini nanti saya mungkin bisa banyak belajar nih tentang bagaimana pengelolaan kelas, terutama terus bagaimana meningkatkan skill kompetensi saya, dan juga saya mungkin sangat ingin berdiskusi terkait dengan bagaimana membuat RPP yang baik. Baik, dalam supervisi nantinya Ibu akan menyampaikan materi tentang apa? Insya Allah saya rencananya akan mengajak Ibu mensupervisi saya di kelas 5 itu dengan materi hidup lapang dengan berbagi, yaitu materinya tentang zakat. Tentang zakat ya Bu ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nanti ingin dicapai oleh peserta didik? Ya, untuk materi zakat ini sendiri saya fokuskan untuk zakat fitrah. Jadi saya akan melaksanakan kegiatan bersama anak-anak dengan tujuan yang pertama, anak-anak mengetahui makna zakat dan juga tentang apa itu zakat fitrah. Kemudian juga anak-anak mampu mengimplementasikan sikap dermawan ya dari hikmah zakat sendiri. Kemudian juga anak-anak mampu menyebutkan golongan yang berhak menerima zakat. Baik, ada 3 ya Bu ya tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik. Kemudian nanti ada juga tujuan apa yang ingin dikembangkan Ibu? Iya, area yang ingin saya kembangkan nanti mungkin kompetensi anak-anak di bidang penguasaan materi ya, literasinya. Kemudian juga saya ingin anak-anak itu bisa melakukan kegiatan kerjasama melalui kegiatan diskusi ya dengan siswa lain. Kemudian saya juga akan mencoba melakukan diferensiasi di berbagai kegiatan di kelas nanti, baik diferensiasi proses, produk maupun konten. Baik, jadi area yang ingin dikembangkan yang pertama adalah meningkatkan literasi. Ya, kemudian yang kedua berkolaborasi tadi ya, berkolaborasi. Kegiatan diskusi Oh ya, ya baik. Kemudian luar biasa ya Bu ya nanti kegiatan Ibu nanti ya. Saya sudah tidak sabar lagi nih untuk melakukan observasi. Baik, apa sajakah yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi nantinya? Ya, tentunya yang pertama saya siapkan dulu RPP ya, atau modul ajarnya, terutama sintak-sintak ataupun langkah-langkahnya biar terarah. Kemudian saya juga menyiapkan media ajar agar lebih menarik ya kan, seperti PowerPoint, juga ada video-video kegiatan yang akan ditonton oleh anak-anak untuk didiskusikan. Kemudian juga yang pastinya LKPD ya, yang sangat penting supaya anak-anak bisa untuk mengukur sejauh mana pengetahuan anak-anak tentang materi yang akan saya lakukan besok ya Bu. Ya, alhamdulillah sepertinya sudah komplit nih Bu ya. Jadi yang terakhir ini Bu, strategi apa yang nanti Ibu gunakan di dalam modul ajar Ibu tersebut? Yang tentunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, strateginya cooperative learning, artinya saya ingin anak-anak itu bisa melakukan kegiatan berkelompok, berkolaborasi dengan melalui kegiatan diskusi di kelompoknya masing-masing. Jadi saya ingin meningkatkan bagaimana mereka bisa bekerja sama dalam kelompok. Kemudian tadi diferensiasi ya, agar kemampuan anak-anak ini dapat disesuaikan dengan kemampuan minat bakatnya masing-masing. Baik Bu Febri, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran kooperatif ya Bu ya. Luar biasa sekali nih Bu. Saya sudah tidak sabar lagi nih ingin cepat-cepat melakukan observasi Ibu nih di kelas. Nah, setelah Ibu melakukan persiapan semuanya,
Jadi kapan Ibu rencananya untuk melaksanakan PBN tersebut? Insya Allah segera besok lah Bu Nusi, saya akan langsung, memang kebetulan jadwal saya di kelas 5 besok, jadi insya Allah besok Ibu Nusi bisa bersama-sama kita di kelas saya di kelas 5 untuk observasi kegiatan saya di kelas ya. Baik, besok saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan observasi. Nah, selanjutnya nanti kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi setelah kita melakukan observasi. Kemudian sebelum saya akhiri, apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita pagi ini? Alhamdulillah ya Bu ya, mungkin dari diskusi tadi saya sudah dapat gambaran sedikit hal-hal yang perlu saya persiapkan untuk kegiatan supervisi kelas besok, terutama tadi langkah-langkah juga strategi-strategi ya yang harus saya gunakan dalam kegiatan kelas besok Ibu Nusi. Terima kasih banyak Ibu Nusi. Sama-sama Bu. Oh, sedikit lagi nih Bu, nanti pada saat kegiatan pasca observasi kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Oh, ada satu orang lagi. Ada dengan Ibu Janati. Baik Bu Febri, terima kasih atas waktunya telah bersedia berdiskusi dengan saya di pra observasi ini. Sampai berjumpa di tahap observasi nantinya. Terima kasih banyak Bu Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini siapa yang pimpin doa? Silakan. Siapa? Bila lagi. Silakan Bila. Kawan kalian ya gerak untuk mulai pelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Baik, sebelum kita mulai absen dulu ya. Ada yang sudah hadir? Ada Siapa? Riki, Naira, Riki kenapa? Satu, Riki, Naira? Ini kemana Naira? Riki. Siapa lagi? Naira kenapa? Satu lagi? Baik. Itu yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Itu yang dalam perjalanan kita doakan selamat perjalanan pulang dan pergi. Baik, nah Ibu semuanya, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya materi kita yang kemarin apa? Sebelum yang hari ini akan kita bicarakan materinya, sebelumnya materinya tentang apa? Keragaman beragama. Ya, baik, hari ini kita belajar tentang hidup lapang dengan berbagi, yaitu tentang zakat. Pernah dengar zakat? Pernah dengar? Ya, saya satu. Ingat peraturan kelas kita. Apa peraturan kelas kita ya? Kalau mau bertanya, enggak. Apa lagi? Ada orang berbicara Rafi. Kenapa Rafi? Gimana dengar zakat? Gimana dengar zakat Rafi? Masjid. Masjid. Lain itu mana dengar zakat? Di bulan Ramadan. Sultan berpuasa. Di rukun Islam. Kamu? Iya, sama ya. Di rukun Islam. Ya, benar sekali ya. Semuanya pernah dengar zakat itu di bulan puasa. Ya, baik. Yang ketiga silakan bilang. Menjelaskan ketentuan zakat fitrah dengan benar, betul. Ini tujuan kita hari ini ya. Jadi anak-anak Ibu dari awal sampai akhirat. Sekalian Ibu. Ya, ini kegiatan apa? Kalian gimana tadi ada yang pernah bilang? Bulan puasa ya. Ya, ini kegiatan zakat, membayar zakat fitrah. Ini kita bahas tentang zakat fitrah. Zakat mal nanti minggu depan insyaallah ya. Sebelumnya mau dites konsentrasinya dulu biar fokus. Apa lagi yang senang di bulan puasa?
yang meriah. Belum kena lagi dengan apa yang kita inginkan di bulan puasa. Apa lagi? Bayar zakat. Ya. Yang kita bicarakan hari ini adalah zakat fitrah. Zakat fitrah yang dibayarkan khusus di bulan Ramadan, dimulai dari awal Ramadan sampai dengan sebelum berdiri sholat Idul Fitri. Iya, baik, kita lihat dulu video tentang tentang membayar zakat. Silakan. Terima kasih. Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat Nah, tadi ada cerita tentang Dodo, Syamil, dan Nadia. Syamil dan Nadia ngapain tadi? Bagi zakat. Terus orang yang mengeluarkan zakat itu namanya muzaki. Sedangkan yang berhak menerima zakat namanya mustahik ya. Jadi tadi si Dodo tidak dapat karena dia bukan masuk 8 golongan penerima zakat. Buku cetak kan sudah dibagikan. Nah, materinya tentang zakat nanti diisi sesuai dengan kelompok 1 ini ya, di kelompok 1 sesuai pertanyaan di LKPD. Nanti referensinya bisa dilihat di buku yang sudah dibagikan. Kelompok 2 di kelompok hasil kerja kelompoknya. Jangan, Firman. Ya, apa lagi? Nah, banyak pertanyaannya. Sebutkan syarat. Nah, lihat sini. Syarat wajib bayar zakat. Terus hikmahnya. Macam-macam zakat. Bagi kedua, apa aja? Bagi dua. Ini hikmahnya ya. Apa saja hikmahnya? Baca satu-satu. Sapa ini. Sapa mampu, sapa ya. Sapa mulia. Kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, Denny yang ketiga. Dua. Kalau tidak ada pertanyaan sekarang tugas individu. Tulis nama kelas 5 menit. Mustahik yang menerima, muzaki yang mengeluarkan. Sudah siap kumpulkan? Jangan lupa nama kelas. Yang mengeluarkan zakat mustahik dan muzaki yang menerima. Ada lagi? Kumpulkan. Bapak yang siap kumpulkan. Dengan berakhirnya tadi tugas individu, maka berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Senangkah belajarnya hari ini? Siapa senang kawan? Berapa senang kawan? Bisa nonton, apa lagi? Minggu depan materi kita tentang zakat amal ya. Jangan lupa minggu depan kita ikut video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Janati dan Bu Febri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat.
Baik, Bu Febri, dalam percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Febri terkait dengan proses observasi atau PPM di kelas yang sudah Ibu lakukan karena bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana PPM yang sudah Ibu lakukan. Nah, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan supervisi kelas yang sudah berlangsung? Terima kasih Bu Lucy. Ya mungkin walaupun sudah biasa ya Bu Lucy ya supervisi oleh kepala sekolah, tapi manusia juga saya tetap ada tegang ketika itu melakukan supervisi di kelas. Tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan sudah selesai kegiatan kita. Saya sudah ngatur Ya, baik, alhamdulillah berjalan baik ya Bu ya. Nah, area apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam kelas? Saya mengembangkan area khususnya literasi, kemudian juga saya ingin mengembangkan kemampuan kolaborasi siswa di kelas. Ya, ada dua ya Bu ya, literasi dan kolaborasi siswa. Baik, apa saja langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran saat supervisi kemarin? Langkah-langkah yang sudah saya lakukan, yang pertama tentunya saya sudah menyiapkan terlebih dahulu modul ajar atau RPP-nya. Kemudian saya juga kegiatan supervisi kemarin saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok-kelompok kecil. Sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan? Sudah sesuai dengan harapan Ibu atau belum? Alhamdulillah secara keseluruhan sudah sesuai harapan, tetapi masih ada kekurangan-kekurangan yang saya rasa masih perlu diperbaiki. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sejauh ini ya. Walaupun masih ada kekurangan yang seperti Ibu katakan tadi, yaitu hal yang lumrah. Yang penting tetap terus berlatih dan mengupgrade diri kita ya. Nah, menurut Ibu, kendala apa saja yang dihadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Pada kegiatan pembelajaran kemarin saya masih mendapatkan sedikit kekurangan itu di mana ada beberapa sekitar 1 atau 2 siswa itu tidak aktif di kelompoknya. Kemudian juga saya merasa waktu itu tidak cukup ya, karena belum apa-apa siswa belum menyelesaikan tugas, waktu belajar sudah habis, sudah masuk jam istirahat. Jadi saya merasa di situ kekurangannya masih. Baik. Nah, menurut Ibu alasan apa yang melatar belakangi kendala yang muncul tersebut? Untuk siswa, setelah kegiatan pembelajaran kemarin saya melakukan pendekatan kepada siswa yang tadi saya catat kurang aktif. Jadi mereka itu terkendala mungkin dari 2 orang kemarin yang saya catat itu rata-rata karena ternyata mereka tidak sarapan pagi. Jadi mereka tidak semangat. Jadi bukan karena mungkin mereka belum belajar saya, tetapi lebih kepada mereka ini tadi terjadi masalah pribadi mereka, bahwasannya mereka itu ke sekolah belum sempat sarapan, jadi agak sedikit kurang semangat belajar. Kemudian kalau waktu saya lihat sepertinya lama di ketika anak-anak menyelesaikan tugas. Jadi saya tidak membuat komitmen ataupun kesepakatan dengan anak-anak mengenai waktu pengerjaan tugas, sehingga lama di waktu mengerjakan tugas, tanpa saya sadari waktu pun habis. Baik, nah dengan adanya kendala tersebut, apa solusi yang menurut Ibu bisa menangani masalah tersebut? Ya, kalau masalah siswa yang kurang aktif, saya seperti biasa tetap memotivasi siswa ya kan, memberikan arahan nasihat tentang pentingnya makan pagi ya kepada siswa agar mereka itu bisa lebih bersemangat bertenaga dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian kalau mengenai waktu sendiri, saya sudah harus membuat kesepakatan baru dengan siswa mengenai waktu yang mengerjakan tugas, sehingga hal yang kemarin belum sempat saya lakukan akan insya Allah saya perbaiki ke depan, sehingga komitmen mengenai waktu kita dapat sama-sama kerjakan dan bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Baik Ibu, jadi memberikan nasihat lebih penguatan, memotivasi mereka ya gitu ya, mengingatkan mereka untuk sarapan. Memang itu sangat berpengaruh ya Bu ya. Apalagi sekarang sudah kita mulai ada program gitu ya. Baik Ibu, semoga semuanya dapat terlaksana dengan baik dan PPM juga terlaksana dengan lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Nah, kapan Ibu ingin melakukan apa yang telah Ibu rencanakan? Insya Allah di pembelajaran pertemuan berikutnya yang saya masih kurang di pembelajaran kemarin akan segera saya perbaiki dan akan saya eksekusinya nanti di pertemuan berikutnya itu masih.
Baik Bu, luar biasa Bu ya. Segera berarti Bersemangat. iya bersemangat. Baik Bu Febri, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga semua rencana Ibu dapat terrealisasikan dengan baik sesuai harapan. Baik, sekarang saya berikan waktu kepada Ibu BP kita, Ibu Janati, untuk memberikan umpan balik dari percakapan pasca observasi kita tentang kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu, atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Tadi saya juga sudah mengamati jalannya observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Nah, luar biasa sekali Bu Febri sudah melakukan pembelajaran yang kooperatif sesuai dengan yang sudah Ibu susun di RPP-nya, ya kan? Kemudian membagi kelompok, di situ juga memberikan media, kemudian ada RKPD-nya, kemudian tugas pada siswa itu secara mandiri. Nah, agar siswa ini antusias dalam belajar, walaupun masih ada siswa yang kurang konsentrasi karena mungkin ya kesalahan ataupun kurang dalam manajemen waktu, gitu ya. Dan Kunosi juga sudah bertanya sesuai dengan alur Tirta yang berisi itu adalah tujuannya, terus identifikasinya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah kegiatan coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan rubrik dan prinsip-prinsip coaching, yaitu pembukaan, proses kreatif dan maksimal potensi. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya dan umpan balik terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan, semua rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah selesai, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Kepada Ibu Janati dan Ibu Febri, saya terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.